Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Winda Sitorus dari Prodi S1 Sistem Informasi Angkatan 2024 dengan NIM 12S24019. Di sini saya akan menjelaskan tugas ke-6 saya, di mana sekarang saya membuat 10 program sederhana berbasis OOP dengan materi Anonymous Class. Di mana Anonymous Class sendiri ini adalah sebuah kelas yang tidak memiliki nama definisi kelas yang definitif. Berbeda dengan kelas biasa yang dideklarasikan dengan kata kunci kelas dan diikuti dengan nama kelas, Anonymous Class ini didefinisikan secara langsung saat itu juga atau on the fly, di mana kelas ini sering dianggap sebagai bentuk alternatif dari lokal kelas itu sendiri. Karakter utamanya itu sama seperti lokal kelas, Anonymous Class ini memiliki beberapa aturan dan kemampuan khusus. Yang pertama, atribut dan perilakunya itu dapat memiliki atribut atau variabel dan perilaku atau metode pada level instance. Lalu yang kedua, akses datanya itu dapat mengakses atribut dan perilaku dari outer class atau kelas luar, serta variabel lokal atau objek yang tersedia dalam blok kode tersebut. Lalu batasan atributnya itu tidak diperbolehkan memiliki atribut atau perilaku pada level kelas. Konstrukturnya itu tidak memiliki konstruktur eksplisit, namun memiliki konstruktur implisit yang diatur oleh sistem. Terkait struktur penulisannya, kalau penulisan Anonymous Class ini biasanya digabung dengan proses instansi objek dan menggunakan operator new. Contoh operator new-nya itu seperti nama interface yang akan diimplementasikan atau nama kelas. Bisa seperti abstrak kelas yang akan diturunkan. Lalu ada tanda kurung yang berisi argumen untuk konstruktor jika menurunkan kelas biasa. Kegunaan dan rekomendasinya itu yang pertama, penggunaan Anonymous Class ini lebih sering diterapkan pada abstrak kelas dibandingkan dengan lokal kelas. Event driven programming-nya itu sangat umum digunakan pada solusi yang berbasis GUI untuk menangani kejadian atau event tertentu secara ringkas. Kepraktisannya itu cocok digunakan untuk tugas-tugas singkat yang memerlukan satu kali implementasi tanpa perlu mengotori struktur proyek dengan banyak file kelas baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan 10 program saya. Yang pertama yaitu sistem validator transaksi kafetaria ITDL, di mana ada mahasiswa membayar makanan di kafetaria menggunakan sistem KRIS. Aplikasi perlu memvalidasi token KRIS secara instan saat tombol bayar ditekan tanpa memerlukan kelas terpisah. Inputnya itu ada string token transaksi, misalnya KRIS KAF 001, outputnya pesan sukses atau gagal, transaksi kafetaria berhasil. Strukturnya itu menggunakan interface payment validator. Di sini saya membuat program saya itu bernama Cafetaria App, di mana program ini mendemonstrasikan penggunaan Anonymous Class untuk memvalidasi input class untuk validasi input secara instan tanpa membuat file Java-nya yang baru dan untuk setiap jenis validasi. Di mana di sini saya menggunakan interface payment validator sebagai sebagai blueprint. Lalu di dalam metode proses payment kita langsung melakukan instansiasi new payment validator dan program ini itu memeriksa apakah token diawali dengan string KRIS KAF dan jika iya output sukses untuk dicetak. Sekarang kita coba untuk compile filenya. Di sini sudah, karena tadi di sini KRIS KAF-nya sudah diinputkan, lalu di sini outputnya transaksi kafetaria berhasil. Berarti program yang saya buat berhasil. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua, yaitu filter umum untuk aplikasi imunisasi. Dalam Purwarupa, aplikasi pencatatan imunisasi perlu untuk memfilter data balita yang layak menerima vaksin tertentu. Anonymous Class mengakses variabel lokal
dari blok di luarnya untuk melakukan pengecekan. Inputnya itu integer umur balita dalam bentuk bulan, misalnya 2 bulan. Lalu outputnya itu status kelayakan, misalnya dia membutuhkan vaksin DPT. Strukturnya itu menggunakan abstrak class, data filter untuk mengeksplorasi konsep. Di sini saya membuat sebuah programnya itu yaitu immunization_app.java, di mana program ini fokus pada kemampuan anonymous class untuk mengakses variabel lokal dari blok luarnya. Di sini saya menggunakan abstract class data filter sesuai saran eksplorasi dari materinya. Lalu variabel required age untuk mendefinisikan di luar anonymous class, namun dapat diakses di dalam metode check eligibility. Lalu ini berguna untuk filter dinamis yang bergantung pada konteks saat ini. Sekarang kita coba untuk compile filenya. Di sini sudah langsung, karena dia tadi sudah diinputkan age-nya 2 bulan, jadi dari sini langsung keluar outputnya yaitu membutuhkan vaksin DPT. Kita masuk ke soal berikutnya. Simulator tombol prototipe UI UX. Saat menguji desain perwarupa aplikasi seluler, developer perlu menyimulasikan interaksi klik tombol. Anonymous class sangat umum digunakan untuk menangani solusi berbasis GUI, di mana ini ada event driven programming dengan input event click atau simulated, dengan output navigasi ke halaman beranda. Strukturnya yaitu interface button click listener. Di sini saya membuat nama filenya itu tombol prototype UI UX UI prototype.java. Di sini implementasi paling umum dari anonymous class yaitu pada solusi berbasis GUI atau event driven programming, di mana di sini method on click-nya itu diimplementasikan langsung saat tombolnya dibuat. Ini menghilangkan kebutuhan untuk membuat kelas terpisah hanya untuk menangani satu kejadian klik saja. Sekarang saya coba compile file ini. Ini navigasi ke halaman beranda. Sekarang kita masuk ke soal yang berikutnya. Auto prompter naskah MC, di mana sebuah program prompter mini yang digunakan saat menjadi master of ceremony atau MC di acara himpunan. Program ini akan menyorot baris naskah selanjutnya. Anonymous class ini dapat memiliki atribut dan behavior pada level instance untuk menyimpan state baris saat ini. Inputnya itu adalah perintah next dan outputnya itu hadirin yang kami hormati. Strukturnya ini menggunakan interface script prompter. Di sini saya membuat nama filenya yaitu mcevent.java. Jadi ini programnya ini menunjukkan bahwa anonymous class bisa memiliki atribut tingkat instance, di mana variabel current line dan array scriptnya itu didefinisikan dalam anonymous class sebagai instance level attributes. Dan setiap kali wrap next line dipanggil, status current line-nya itu bertambah dan menunjukkan kelas ini bisa menyimpan state atau keadaan data. Sekarang kita coba compile programnya.
Javasi, MC event, Java MC event. Selamat pagi hadirin yang kami hormati. Jadi di sini sudah sesuai dengan input yang diminta oleh soal tersebut. Lalu sekarang kita masuk ke soal berikutnya, yaitu generator efek foto Polaroid. Di mana ini fitur edit foto yang untuk menambahkan filter gaya Polaroid ke sebuah gambar. Fungsi filter dibuat secara on the fly karena algoritma pemrosesan warna berbeda-beda untuk setiap jenis filter. Di mana inputnya itu nama file gambar, contohnya senja.jpg, lalu outputnya senja polaroid applied.jpg. Di sini strukturnya itu menggunakan abstrak class photo filter. Di sini saya membuat namanya yaitu data filter. Di mana soal ini menggunakan konsep pembuatan definisi secara on the fly, di mana kelas foto filternya ini bersifat abstrak dan algoritma manipulasi string atau penggantian nama filenya itu didefinisikan tepat saat filter tersebut dibutuhkan. Selanjutnya pengacak soal latihan UTS PBO, di mana mahasiswa yang sedang mempersiapkan UTS Object Oriented Programming menggunakan program kecil untuk mengacak urutan soal latihan. Meskipun Anonymous Class tidak memiliki constructor eksplisit, logika inisialisasi tetap bisa dijalankan. Contoh inputnya daftar ID soal 123, outputnya daftar teracak 312. Strukturnya itu menggunakan interface question randomizer. Ini dia program yang saya buat, di mana meskipun tidak ada constructor eksplisit, logika inisialisasi tetap bisa berjalan melalui implementasi metodenya. Di mana programnya ini menggunakan collection.shuffle di dalam metode yang di override, dan hal ini membuktikan bahwa behavior kompleks bisa dimasukkan ke dalam kelas tanpa nama ini. Sekarang saya coba compile. Sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh soal tersebut. Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu pengecekan kelayakan kandidat GSA, di mana sistem menyeleksi profil mahasiswa yang mendaftar untuk program Google Student Ambassador, di mana pengecekan ini tidak memiliki atribut pada level kelas seperti statik karena aturan Anonymous Class yang melarangnya. Input nilainya misalnya 85, jadi outputnya itu kandidat lolos seleksi tahap 1. Strukturnya itu menggunakan interface kandidat hacker, di mana program ini menegaskan aturan bahwa Anonymous Class itu tidak boleh memiliki atribut tingkat kelas atau kelas level statik, di mana pengecekan skor ini dilakukan secara murni melalui metode instance. Semua logika bersifat dinamis dan hanya relevan untuk objek tersebut saat itu juga. Di sini saya akan coba untuk compile. Di sini programnya sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh soal.
Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan pada pembahasan soal tata tugas dalam PBO saya kali ini, yaitu yang pertama itu definisi tanpa nama, yaitu anonymous class itu adalah kelas yang didefinisikan dan instansikan secara bersamaan tanpa memiliki nama kelas yang eksplisit. Ini adalah bentuk ringkas dari local class. Di mana yang kedua, deklarasi on the fly-nya itu implementasinya itu dilakukan secara langsung dalam code, biasanya di dalam bentuk sebuah metode dan menggunakan operator new. Hal ini sangat berguna untuk tugas-tugas spesifik yang hanya digunakan satu kali. Lalu karakteristik dan batasannya itu yang pertama, dapat memiliki atribut dan perilaku pada level instance, tidak boleh memiliki atribut atau perilaku pada level statik, dan tidak memiliki constructor eksplisit atau mengandalkan constructor implisit dari si sistemnya. Dan kelas ini juga memiliki kemampuan untuk mengakses variabel dari kelas luarnya atau outer class, serta variabel lokal di dalam blok code tempat ia didefinisikan, selama variabel tersebut bersifat final atau eventuality final, di mana kegunaan utamanya ini sangat direkomendasikan dan sering digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis GUI. Dan secara keseluruhan, Anonymous Class ini memberikan efisiensi dalam penulisan code dengan mengurangi jumlah file class yang harus dibuat untuk logika-logika sederhana dan spesifik. Sekian yang dapat saya sampaikan kali ini, terima kasih.